Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa saya, Ardi. Sebuah botol diisi dengan air, harganya bisa 5.000 bahkan 10.000. Jika diisi dengan madu, harganya bisa 100.000 bahkan 200.000. Jika diisi dengan parfum terkenal dunia, harganya bisa 1 juta bahkan puluhan juta. Jadi apa yang kita isi menentukan kualitas diri kita. Selamat malam semua. Waktu yang baik ini saya akan membahas topik bangunkan raksasa dalam pikiranmu. Ada 3 poin penting yang saya mau bahas. Yang pertama adalah isi pikiran, yang kedua adalah energi pikiran, yang ketiga adalah keyakinan pikiran atau belief system. Bapak Ibu, poin pertama adalah isi pikiran. Apa biasanya yang diisi pikiran? Tentu mungkin Anda menjawab nama-nama, nama hewan, nama manusia, ilmu, cara-cara, karakter, sikap, dan lain-lain. Apa itu pikiran? Pikiran adalah gagasan dan proses mental. Gagasan, misalnya Anda mau melakukan sesuatu atau Anda merencanakan sesuatu, itu gagasan atau ide. Sedangkan proses mental, dari Anda takut menjadi berani, dari malu menjadi percaya diri. Bayi yang lahir itu seperti kertas putih, itu suci, dan apa yang diisi pikirannya itu yang diterima. Data apa yang masuk itu yang dikelola. Jika bayi lahir di negara Indonesia, pasti bisa berbahasa Indonesia. Jika bayi lahir di negara Amerika, pasti bisa berbahasa Amerika. Ada bayi kembar, orang tuanya petani, dan ketika anak-anak dididik menjadi petani, dan ketika beranjak dewasa, bayi kembar 1 tetap tinggal sama orang tuanya. Bayi kembar 2 tinggal atau pergi bersama pamannya. Dan ketika dewasa, bayi kembar 2 menjadi pengusaha. Sedangkan bayi kembar 1 tetap jadi petani. Kenapa bisa beda isi pikirannya? Karena beda masuk, beda yang diisi. Bapak Ibu, jika saya bertanya, apakah Anda mau sukses? Apakah Anda mau bahagia? Apakah Anda mau sejahtera? Apakah Anda mau hidup enak? Dan pasti Anda menjawab, ya, saya mau sukses, saya mau bahagia. Tapi kebanyakan orang tidak bisa mewujudkannya. Bagaimana bisa mewujudkan apa yang kita inginkan? Tentu dengan banyak mengisi data dalam pikiran kita. Contoh Bapak Ibu,
Anda ke toko dan membeli HP Android dan Anda mau menggunakan WhatsApp atau Facebook, tentu itu tidak bisa kecuali Anda mendownloadnya atau menginstalnya. Sama dengan pikiran kita. Anda ketika mobilnya rusak dan Anda mau memperbaikinya, tentu Anda tidak bisa sebelum pernah mendownload atau pernah menginstal atau pernah belajar tentang memperbaiki mobil. Sama dengan HP Anda rusak dan mau memperbaikinya, tentu Anda tidak bisa. Kecuali Anda pernah mendownload atau menginstal atau pernah belajar tentang cara memperbaiki HP. Maka ada ungkapan, tuntutlah ilmu sampai akhir hayat. Orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik dari hari kemarin. Bagaimana kita bisa mengetahui kalau orang ini sudah beruntung dari hari kemarin? Ada 3 tanda. Yang pertama adalah hari ini sudah lebih baik dari hari kemarin. Misalnya, dulu hanya bersedekah 50.000, sekarang sudah bisa 100.000. Dulu ketika tetangganya hajatan atau nikahan, dia tidak datang. Sekarang dia sering silaturahmi kepada tetangganya, bahkan kepada keluarganya. Yang kedua adalah ketidakbaikannya atau keburukannya sudah berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Misalnya, dulu kalau dia marah, samarin banting gelas. Sekarang kalau dia marah, samarin banting TV. Tidak Bu. Sekarang kalau dia marah, dia mampu mengontrolnya, mampu mengendalikannya. Dan poin yang ketiga adalah ilmunya terus bertambah. Dia terus belajar, dia terus berdiskusi kepada orang-orang yang berilmu. Dia terus bergaul dengan orang-orang yang baik. Bukan malah menggosip, bukan malah menceritakan yang tidak baik ke orang lain. Seperti tetangganya beli mobil, lalu cerita kepada temannya, tuh tetangga kita beli mobil, pamer amat, sombong amat. Buat apa? Bapak Ibu, supaya kita menjadi lebih baik, maka teruslah belajar. Karena dengan belajar, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Bapak Ibu, maka perlu kita terus belajar. Kita hari ini bisa berjalan kaki karena dulu waktu anak-anak kita belajar berjalan. Tidak ada itu bayi lahir langsung berjalan dan ingin main sepak bola. Tidak ada. Semuanya ada proses belajar. Kita hari ini bisa membaca karena dulu kita belajar membaca. Namun sekarang banyak orang yang tidak mau belajar karena beranggapan belajar hanya di sekolah. David Herpy mengatakan hanya 10% ilmu pengetahuan yang didapat di sekolah. Dan sisanya 90% didapat di luar sekolah. Misalnya,
membaca buku, terjun ke masyarakat, ikut diskusi, ikut seminar, ikut organisasi, belajar di media sosial. Sekarang zaman yang sangat mudah. Sekarang bisa belajar di Google atau YouTube. Tinggal kemauan dan kreativitas kita. Bapak Ibu, coba bayangkan Bapak Ibu. Bayi yang lahir langsung disimpan di kamar selama 30 tahun. Hanya diberi makan dan minum. Tidak diberikan pendidikan bahasa, tidak diberikan pendidikan karakter, tidak diberikan pendidikan sikap. Apakah dia bertumbuh? Pasti dia bertumbuh. Tapi bagaimana dengan bahasanya, karakternya, sikapnya? Apakah dia bertumbuh? Tentu tidak. Maka Bapak Ibu, teruslah belajar. Hal yang kedua, orang yang tidak mau belajar adalah karena sudah nyaman hidupnya atau hidup di zona nyaman. Mereka beranggapan, buat apa susah hidup? Buat apa bekerja keras? Nikmati saja hidup. Hingga dia santai-santai saja hidup. Dia bermalas-malasan saja hidup. Dan ketika dia tidak sehat, atau keluarganya tidak sehat, atau orang tuanya tidak sehat, atau anaknya yang tidak sehat, dan membutuhkan biaya yang banyak, dan dia tidak punya uang, baru dia menyadari, baru dia menyesal. Menyesal tiada gunanya lagi. Bagaimana supaya kita tidak bersantai-santai, supaya kita tidak bermalas-malasan? Maka Bapak Ibu harus memiliki impian, karena impian membuat kita semangat. Impian itu membuat kita terdorong untuk bergerak. Jika orang tidak mempunyai impian, dia akan tidak mempunyai arah, tidak tahu kemana. Seperti Anda penumpang taksi dan Anda menyetop taksi. Tentu supirnya bertanya, Anda mau kemana? Lalu Anda pun menjawab, terserah kemana saja. Bagaimana dengan Pak Supir? Ada 3 tindakan Pak Supir. Yang pertama adalah dia marah dan langsung pergi. Yang kedua adalah karena supirnya cerdas, dia bertanya kembali, uang Anda berapa? Lalu Anda menjawab, 500.000. Lalu Anda dibawa berkeliling sampai uang Anda habis. Lalu disuruh turun di sembarang tempat. Yang ketiga adalah Anda dibawa ke rumah sakit jiwa. Begitulah gambarannya kalau Anda tidak mempunyai impian, tidak tahu mau kemana, tidak mempunyai arah, hidup mengalir saja. Maka milikilah impian. Supaya impian Anda luar biasa, supaya impian Anda dahsyat, maka tulislah impian Anda. Ada sebuah riset di Harvard Business School melakukan penelitian tentang impian dan menuangkannya dalam bentuk tulisan. Hasilnya 84% orang yang tidak mempunyai impian dan 13% orang yang memiliki impian spesifik, jelas, tapi tidak tertulis, dan 3% memiliki impian spesifik, jelas, dan tertulis. Dan setelah 10 tahun,
Setelah 10 tahun seluruh responden itu dikumpulkan lagi. Dan hasilnya 13% orang yang mempunyai impian spesifik jelas dan tidak menuliskannya memiliki penghasilan 2 kali lipat dibandingkan 84% orang yang tidak mempunyai impian. Dan hebatnya 3% orang yang memiliki impian spesifik, jelas dan tertulis memiliki penghasilan 10 kali lipat dibandingkan 97% lulusan lainnya. Jadi Bapak Ibu, tulislah impiannya Anda sekarang. Tempel di kamar Anda atau di mana saja yang Anda bisa lihat. Lalu bacalah di pagi hari dan menjelang tidur. Bapak Ibu, dan supaya impian Anda terwujud 9,9% dan terwujud secepatnya, Anda harus tahu pasionnya atau kesukaannya dan bakatnya. Orang yang tidak bekerja menurut pasionnya atau kesukaannya itu pasti galau. Coba bayangkan Bapak Ibu, Anda sukanya menulis tapi disuruh main musik. Tentu Anda akan ngomel-ngomel, marah-marah, kesal. Tentu Anda akan galau. Maka untuk mengetahui pasionnya, Bapak Ibu boleh sediakan kertas dan pulpen. Kalau belum ada, boleh nanti diputar video lagi ini lalu didengarkan. Yang pertama adalah tulis impiannya 10 atau 20, terserah. Tapi minimal 10, tulis impiannya. Yang kedua adalah tulis kelebihan Anda 5. Yang ketiga adalah apa pekerjaan yang Anda lakukan lebih cepat selesai dibandingkan orang lain. Yang keempat adalah apa pekerjaan yang Anda lakukan dinilai lebih baik oleh orang lain. Yang kelima adalah apa pekerjaan yang Anda lakukan begitu bergairah, begitu semangat melakukannya. Yang keenam adalah apa pekerjaan yang Anda lakukan sampai lupa waktu. Yang ketujuh adalah apa pekerjaan yang Anda lakukan siap tidak dibayar. Yang kedelapan adalah meski orang tidak percaya tapi Anda terus melakukannya. Yang kesembilan adalah meski banyak tantangan tapi Anda tetap melakukannya. Yang kesepuluh adalah tulis satu kelebihannya. Yang ke-11 adalah profesi apa yang Anda inginkan. Yang ke-12 adalah tulis 5 target Anda tahun ini. Oke, Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu mau bergabung di komunitas atau mau bertanya atau mau mengundang pembicara, silakan hubungi nomor 0823 7237 911 1111. Saya ulangi, kalau Anda mau bergabung di komunitas dan mau bertanya dan mau mengundang pembicara, hubungi nomor 0823 7237 911
0823 7237 9111. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.